Sekuat apapun kontrol para penguasa atas partainya sendiri, mereka tetap harus menghadapi oposisi sebagai pihak yang bersaing. Pada awal tahun setelah merdeka, banyak negara berkembang berusaha mengendalikan persaingan internal dengan menciptakan hal yang sering disebut sistem partai tunggal. Sebenarnya, ada 3 jenis negara partai tunggal atau sistem partai non-kompetitif, yaitu: pertama, negara tanpa partai. Sistem di mana tidak ada pihak yang diizinkan. Di zaman modern, partai-partai politik begitu tersebar luas, sehingga biasanya hanya di bawah kediktatoran militer. Ketika mereka dilarang untuk berorganisasi, sehingga mereka sepenuhnya tidak ada. Contoh terkenal termasuk Chili di bawah Jenderal Augusto Pinochet Ugarte setelah tahun 1973, dan Myanmar di bawah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara. Namun, ada beberapa kasus lain. Contoh yang patut dicatat adalah Afghanistan setelah dipimpin oleh Raja pada saat pemerintahan parlementer tahun 1964. Karena tidak ada partai politik, kandidat mencalonkan diri sebagai individu dan sangat sedikit pemilih yang memenuhi syarat. Tanpa dasar untuk organisasi, proses parlemen kacau. Yang kedua, sistem partai tunggal. Sistem di mana hanya satu pihak yang diizinkan. Istilah ini digunakan untuk negara yang benar-benar hanya memiliki satu partai, dan negara dengan satu partai dominan di antara partai lainnya. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara seperti Cina, Kuba, dan Uni Soviet. Kehidupan partai di negara seperti ini tidak kompetitif, yaitu semua partai harus tunduk pada partai yang berkuasa dan tidak bersaing dengannya. Yang ketiga, multipartai. Keanekaragaman budaya politik masyarakat mendorong terjadinya sistem multipartai. Negara-negara penganut sistem ini diantaranya Indonesia. Sistem multipartai apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer. Memiliki kecenderungan menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga badan eksekutif biasanya lebih lemah. Dalam berbagai pandemik dan persoalan di negara berkembang, mereka tentunya sangat mendambakan pemimpin yang dapat merubah nasib mereka. Harapan ini digunakan calon pemimpin menghasilkan dukungan dengan mengklaim untuk berbicara atas kepentingan rakyat seperti buruh dan tani, atau disebut populisme. Ada 2 bentuk yang berbeda. Yang pertama, otoriter dan demokratis. Baginya, bentuk otoriter ditandai oleh kepemimpinan dari militer, kelas menengah atas, pemilik tanah dan industri, dukungan dari massa sekali pakai pekerja perkotaan atau tidak terampil, para nasionalisme dan pengikut ideologi tertentu. Kedua, bentuk demokrasi dipimpin oleh para profesional dan intelektual. Dukungannya berasal dari buruh dan petani yang terorganisir, dan basis ideologisnya lebih konkret dan reformis, dengan nasionalismenya yang lebih fasis berbicara. Inilah yang memberikan kendaraan bagi para pemimpin seperti Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Saddam Hussein dari Irak, dan Robert Mugabe dari Zimbabwe, untuk memobilisasi massa yang mendukung pemerintahan mereka. Kunci keberhasilan mereka adalah cara mereka mengidentifikasi isu-isu yang menghasilkan respon maksimum dari konstituensi pilihan mereka. Akibat adanya perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap pemimpin dapat menimbulkan insurgensi atau pemberontakan. Ada 3 penting yang menyulut rasa ketidakadilan dan menyalurkan dendam ke dalam bentuk politik. Mereka adalah nasionalisme, agama, dan etnis. Kemiskinan dan ketidaktahuan membuka jalan bagi para pemimpin untuk mengeksploitasi masalah ini. Kemiskinan ini berbahaya karena dengan sendirinya kemiskinan menghilangkan peluang, memarginalkan mereka seringkali tidak memiliki akses pendidikan, sehingga kemiskinan menumbuhkan ketidaktahuan menjadi pemimpin populisi, semakin mudah dalam melakukan korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Nasionalisme merupakan kesetiaan dan pengabdian kepada bangsa atau kelompok etnis yang mengutamakan kepentingan atau nilai-nilai kelompok itu di atas yang lain, dan berpendapat bahwa itu harus diwakili oleh negara sendiri. Tidak jarang nasionalisme yang radikal ini yang menjadi hambatan utama untuk solusi masalah internasional.
budaya politik adalah bagian dari identitas politik. Namun sering terfragmentasi di negara berkembang karena adanya krisis legitimasi pasca kemerdekaan. Agama bisa menjadi alat politik sebagai penggerak massa, pengontrol aksi massa dan alasan penindasan. Di sisi lain, agama juga dapat membentuk dasar ideologis untuk perbedaan pendapat. Contohnya, Gereja Katolik di Brasil dan Amerika Tengah dalam idenya tentang teologi pembebasan. Sementara, politik etnis adalah kekuatan yang kuat yang menantang kohesi negara dan di negara berkembang. Tantangan terjadi sebelum negara stabil. Ada 4 kali lebih banyak kelompok etnis yang didefinisikan sendiri sebagai negara di dunia. Akibatnya, nasionalisme etnis bertanggung jawab atas berbagai ketegangan nasional dan internasional, seperti kebangkitan kembali ketegangan komunal di India, atau kasus terkenal lainnya seperti suku Tutsi dan Hutu di Rwanda. Tetapi sekarang ada keraguan nyata apakah perbedaan mereka hanya mencerminkan struktur kelas di mana orang Tutsi secara atas dasar perbedaan budaya tersebut adalah kesadaran etnis kolektif yang kemudian menjadi pemicu keyakinan pada penentuan nasib sendiri yang pada gilirannya dapat mengarah pada tuntutan pemisahan diri. Personalisme adalah sarana untuk menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat. Patriomonalisme adalah warisan yang paling bertahan lama bagi negara-negara baru dari masyarakat pro-kolonial dan kembali menjadi miliknya sendiri pada saat kemerdekaan. Patriomonalisme atau neopatriomonalisme mengacu pada penggunaan jaringan patronase untuk mengendalikan sistem politik yang melibatkan kurangnya perbedaan antara kepemilikan pribadi para penguasa dan negara yang mengontrol. Banyak yang berpendapat bahwa Pakistan yang merupakan contoh paling penting dari fenomena ini harus menjadi wilayah kekuasaan pribadi keluarga Bhutto dan bahwa politik telah berubah menjadi pertikaian antara anggota keluarga. 80% politis di negara itu berasal dari keluarga aristokrat seperti keluarga Bhutto itu sendiri. Adanya sikap apatisme terhadap politik menyebabkan pemerintah semena-mena dalam menyelewengkan fasilitas publik yang justru diprivatisasikan. Menurut data terbaru The Transparency International Corruption Perception Index tahun 2019, dari 180 negara yang diteliti, 100 diantaranya mengalami tingkat korupsi terparah yang seluruhnya dipenuhi oleh negara berkembang. Sangat mustahil sepertinya untuk menguak seberapa besar kerugian negara berkembang akibat korupsi. Namun data Corruption Perception Index tahun 2005 diperkirakan di Italia memotong sebesar 15% dari produk nasional brutonya. Ketidakstabilan politik bukanlah sesuatu yang pemerintah tidak dapat kontrol, tetapi sulit untuk dicapai terutama ketika ketidakstabilan politik dikombinasikan dengan konflik lainnya yang sudah mengakar di masyarakat, seperti konflik agama, etnis, ataupun ideologi. Selain itu, karena konflik politik yang utama adalah tentang perebutan kekuasaan, pemerintah harus menerapkan demokrasi yang transparan dan adil yang menjamin kesempatan bagi semua pihak untuk memiliki akses ke kekuasaan.